Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Ramadhani dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang ghodab. Nah, apa itu ghodab? Ghodab berasal dari kata ghadiba yaghdibu, ghadba wa maghdabah, yang secara bahasa artinya marah. Nah, marah secara istilah itu adalah emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan atau perilaku benci, dendam, iri terhadap seseorang yang diwujudkan dengan cara menyakiti atau melampiaskan emosi. Tentunya marah itu adalah emosi yang sudah lazim kalian temui di masyarakat ya. Kemudian kita akan membahas topik yang akan kita diskusikan sekarang, yaitu adalah hakikat ghodab, dalil dan hadis, sebab marah dan cara mengendalikannya. Kemudian di sini ada hakikat, yaitu ada dua, marah yang terpuji dan marah yang tercela. Secara hakikat, marah yang terpuji itu adalah marah di mana kalian membela diri kalian sendiri. Marah ini bukan tipikal marah yang emosional atau yang menguras emosi kalian, begitu. Nah, di sini ada surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda 'alal kufar. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang-orang kafir. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah marah yang tercela. Laisa syadidu bisura'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah dengan bergulat, namun orang yang kuat itu adalah ketika orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, ini tuh adalah hadis yang menjelaskan bahwa kita tuh boleh marah, tetapi kita harus mengendalikan amarah kita tersebut agar tidak terlalu berapi-api dan tidak terlalu menguras emosi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dalil dan hadis. Di sini ada surah Ali Imran ayat 133 sampai 132. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa junnatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya adalah, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Artinya adalah kita harus memaafkan orang lain ketika kita merasa marah. Begitu. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Jadi kalau kita merasa marah, hal yang pertama kali kita lakukan adalah memaafkan dulu orang yang membuat kita marah. Selanjutnya adalah an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajula qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faradda damirah qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku nasihat." Beliau menjawab, "Jangan marah." Laki-laki itu mengulangi lagi meminta nasihat kepada beliau. Berkali-kali beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Ini artinya marah itu adalah perbuatan yang sangat tercela, yang sampai Rasulullah mengulang berkali-kali bahwa janganlah kalian marah, jangan marah gitu. Karena ketika marah,
otak kita yang biasa berjalan mulus itu akan terganggu gitu. Jadi adanya rasa marah dan benci itu mengganggu sekali untuk kehidupan kita sehari-harinya. Selanjutnya adalah sebab-sebab marah. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu jasmania dan rohania. Yang jasmania adalah tubuhnya menjadi lelah dan tubuhnya awalnya lelah gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah reaksi hormon. Kemudian untuk rohaniahnya ada sikap ujub, perdebatan, bercanda yang berlebihan, dan perkataan yang kasar. Hal-hal ini adalah yang menjadi penyebab mengapa kita menjadi marah gitu. Kemudian nilai-nilai negatifnya. Yang A adalah sumber keburukan. Sumber keburukan ini tuh nilai negatif dari marah. Yaitu adalah memperkeruh masalah. Yang kedua, merusak pertemanan dan keharmonisan sesama. Kemudian yang B, membahayakan kesehatan tubuh. Nah, ini udah jelas pasti. Ketika kalian marah, itu tekanan darah kalian menjadi tinggi, kalian menjadi letih ekspresinya, kemudian menjadi sulit tidur dan jadi depresi karena memikirkan hal yang kalian marah tersebut. Kemudian ada cara mengendalikannya. Yang pertama adalah membaca kalimat isti'adzah, berwudu, mengubah posisi tatkala sedang marah. Apabila seseorang marah dalam posisi berdiri, maka dia dianjurkan untuk duduk. Jika dia belum hilang marahnya, maka dia hendaknya mengambil posisi tidur. Selanjutnya ada memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memperbanyak sholat, dan yang terakhir, diam dan senantiasa menjaga lisan dan ucapan. Ini adalah ayat hadis dari cara-cara mengendalikan yang tadi. Idza ghadaba ahadukum falyaskat. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka kalian hendaklah diam. Innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nari. Innama nuthqa narra. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila seseorang marah, hendaknya kalian berwudu. Kemudian dari Asyura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan atas suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surat Asyura ini juga sama seperti surat Al-Imran, di mana kita harus memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Orang yang telah berbuat jahat dan membuat kita kesal, kita harus memaafkannya. Selanjutnya, idza ghadaba ahadukum wa huwa fa'imu falai jalisu fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa ilal falayadha. Jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Hal itu cukup baginya jika marahnya reda. Namun jika marahnya tidak reda juga, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Nah, sekian penjelasan ghadab dari saya. Jika ada kekurangan itu milik saya pribadi, jika ada kelebihan maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Sekali lagi, saya Syafira Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.